Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar anak-anak? Setelah 2 hari kalian beristirahat dari aktivitas belajar, pagi hari ini mengawali di pertemuan belajar jarak jauh, tentunya di hari Senin jam pertama. Anak-anakku yang saya cintai, silahkan kalian menyiapkan terlebih dahulu buku paket kalian, modul, dan alat tulis seperlunya. Baiklah, kita akan melanjutkan pembicaraan kita masih seputar laporan. Kalau kemarin anak-anak sudah mempelajari mengenai identifikasi laporan, menyimpulkan laporan, format laporan, atau struktur laporan, kali ini kita akan mencoba menyusun laporan secara lengkap. Anak-anak, silahkan kalian buka buku kalian halaman 29. Kemudian di bagian modul kalian lihat pada bagian format laporan. Untuk menyusun laporan secara lengkap, kalian akan menggunakan format seperti yang tertera pada buku modul kalian. Pada bagian paling atas, nanti anak-anak tuliskan judul laporan. Pada struktur kemarin, Bu Guru sudah menjelaskan bagaimana menuliskan judul. Judul kita kaitkan dengan apa? Iya, betul sekali. Judul kita kaitkan dengan tujuan laporan. Antara judul dan tujuan laporan harus sama. Sehingga ketika kalian menentukan tujuan dari pembuatan laporan percobaan tadi adalah mengetahui peran sinar matahari terhadap pertumbuhan biji kacang hijau, maka judulnya adalah peran sinar matahari terhadap pertumbuhan kacang hijau. Demikian juga untuk menuliskan laporan secara lengkap dengan materi di halaman 29, anak-anak nanti akan menuliskan judul sesuai dengan apa yang anak-anak tuju di dalam membuat laporan ini. Misalnya, tujuannya mengetahui kadar listrik dalam buah, maka judulnya harus identik dengan itu. Kita lanjutkan. Setelah anak-anak menentukan judul dan tujuan, anak-anak harus menuliskan bagian pendahuluan. Pada bagian pendahuluan kemarin sudah Bu Guru terangkan, di sana ada yang namanya latar belakang. Yang latar belakang ini wajib anak-anak tuliskan untuk mendasari kalian mengadakan penelitian atau percobaan. Misalnya, pada buku paket halaman 29, karena di situ yang anak-anak teliti adalah kandungan listrik, bisa anak-anak mencantumkan pendahuluan atau menuliskan pendahuluan pada latar belakang. Misalnya, cadangan listrik akhir-akhir ini mulai menipis, maka perlu dicari sumber alternatif lain untuk mendapatkan listrik selain dari sumber-sumber listrik yang sudah ada. Contohnya, banyak kita baca atau banyak temuan yang mengatakan bahwa buah ternyata mengandung listrik. Nah, buah seperti apakah atau buah jenis apakah yang di dalamnya mengandung sumber arus listrik? Inilah yang menjadi latar belakang dalam penulisan laporan percobaan anak-anak. Silahkan nanti ditambahkan kalimat-kalimat lain yang semuanya harus mengacu pada judul dan tujuan laporan. Kemudian bagian yang kedua yang perlu anak-anak tuliskan lagi pada bagian umum yaitu hipotesis. Pada hipotesis ini anak-anak bisa menuliskan perkiraan sementara. Misalnya, buah yang berwarna tua kandungan listriknya tinggi.
atau buah yang memiliki rasa X memiliki kadar kandungan listrik lebih tinggi, atau hipotesis yang lainnya. Yang untuk menyusun hipotesis ini, anak-anak bisa mencari sumber atau referensi di buku-buku ilmiah, atau mungkin mencari tahu dari sumber-sumber lain yang bisa mendukung hipotesis yang anak-anak susun. Berikutnya, anak-anak tuliskan alat dan bahan. Kami ingatkan bahwa alat adalah perangkat yang dipakai, sedangkan bahan adalah apa yang akan kamu uji cobakan. Misalnya saja dalam bahan, kamu tuliskan buah X, buah Z, buah A, dan seterusnya. Karena di situ semua yang akan anak-anak teliti adalah kandungan listrik pada buah. Kemudian bagian berikutnya adalah hasil. Nah, disinilah anak-anak mencatatkan hasil percobaan yang anak-anak lakukan. Sebelum nanti kalian menyimpulkan hasilnya, anak-anak perlu menyusun kolom-kolom. Misalnya saja, kolom pertama berisi jenis buah, kolom kedua rasa buah, kolom ketiga nyala lampu. Karena di situ kan diukur dengan terang dan tidaknya nyala lampu yang anak-anak pasang dan dihubungkan dengan buah yang ada. Nah, dari masing-masing kolom nanti akan anak-anak tuliskan, misalkan kolom pertama tadi berisi nama buah. Misalnya saja buah apel. Kemudian rasa buah, manis, sedang, masam atau sangat masam, tergantung dari nanti hasil dari perasa atau hasil mencicipi rasa buah yang anak-anak lakukan. Kemudian pada nyala lampu, nanti kamu tulis redup, agak terang atau terang. Ini misalnya, ini pada kolom hasil. Jadi ditulis per bagian dari masing-masing buah yang anak-anak teliti di situ. Kalau di dalam bukumu terdapat gambar macam-macam buah, bisa kamu ambil semuanya atau mungkin bisa kamu ambil 4 sampai 5 buah yang ada di dalam gambar. Selanjutnya berisi simpulan. Dari hasil tadi, anak-anak nanti menyimpulkan. Misalnya saja, ternyata lampu akan menyala terang ketika arus listrik atau alat pengukur arus listrik dihubungkan dengan buah yang tingkat kemasamannya bagaimana. Kemudian akan redup atau tidak begitu terang jika dihubungkan dengan buah yang memiliki rasa bagaimana. Maka nanti pada simpulan akhir kamu tuliskan bahwa buah yang memiliki kandungan X atau memiliki rasa Z memiliki kandungan listrik lebih tinggi dibandingkan dengan buah yang memiliki kandungan listrik W misalnya. Ini pada kesimpulan. Mudah-mudahan dari keterangan tadi anak-anak bisa menyusun laporan secara lengkap, mulai dari judul, tujuan, pendahuluan yang menuliskan latar belakang, hipotesis, kemudian alat dan bahan tuliskan secara lengkap, hasilnya berupa kolom-kolom yang mencatat hasil dari apa yang anak-anak uji cobakan, dan yang terakhir adalah kesimpulan yang anak-anak peroleh dari hasil percobaan. Demikian materi pembelajaran pada siang hari ini, pagi dan siang hari ini. Mudah-mudahan dari penjelasan Bu Guru tadi menambah pemahaman, terutama di dalam menyusun laporan secara lengkap dari percobaan
yang dilakukan di halaman 29 buku paket. Selamat mencoba. Jika nanti ada hal-hal yang kurang jelas atau mengalami kesulitan di dalam menuliskan bagian-bagian dari laporan, silakan anak-anak menghubungi Bu Guru melalui WA. Tetapi ingat, kalau nanti sifatnya pribadi, anak-anak menghubungi Japri, tapi kalau akan dikelompokkan atau yang menanyakan beberapa orang, silakan nanti membuat WhatsApp grup supaya semua bisa mendengar penjelasan Ibu Guru. Terima kasih, tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan, rajin ibadah, dan selalu terapkan pola hidup sehat. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.